Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah acara kuliah perdana yang akan dipaparkan oleh Founder Koperasi Digital, Bapak Indra Sumahami-Jaya, dengan tema Startup Koperasi Generasi Z. Beliau merupakan founder dan seorang CEO dari Kodi ID, yang merupakan sebuah platform digitalisasi koperasi. Sebelumnya, beliau pernah memiliki berbagai pengalaman kerja di 2 BUMN, yaitu di perusahaan multinasional dan juga seorang PNS. Dengan mandat sebagai ambasador entrepreneur koperasi di International Cooperative Alliance, dan tahun ini sedang merintis inkubator dan akselerator bisnis, khususnya koperasi rebranding koperasi mahasiswa bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau yang disingkat dengan LPDB di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mari kita sambut Bapak Indra Sumahami-Jaya untuk memaparkan materinya. Dan bagi seluruh mahasiswa baru, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom chat. Kepada Bapak Indra Sumahami-Jaya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Moderator. Terima kasih semua. Sebentar. Yo, saya screen share. Oh, screen share-nya masih di disable, mohon dibantu. Ya, yang terhormat Bapak Rektor dari Institut Profesor Insinyur Dana Santoso Saroso PhD, yang terhormat Ketua Yayasan Brilian Indonesia Gemilang, yang terhormat Ketua LLDT Wilayah 3, yang terhormat Bapak Ibu Sivitas Akademika BRI Institute, dan kawan-kawan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 BRI Institute. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya screen share. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon izinkan saya untuk memantik pemikiran kritis kawan-kawan generasi Z untuk berinovasi bersama dalam tajuk startup dan platform co-op sebagai modul untuk koperasi generasi Z untuk era industri keempat. Sambil ini agak santai saja, ini acaranya luar biasa. Sambil perkenalan, saya juga ingin tahu perasaan dari teman-teman, kawan-kawan mahasiswa. Jadi, ini tadi penyematan tadi luar biasa, Bapak, Ibu, teman-teman, orang tua di rumah. Pengalaman saya pribadi, saya cukup terenyuh karena dulu saya tidak bisa membawa orang tua saya ketika pertama kali masuk kuliah. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Ibu orang tua wali murid mahasiswa BRI Institute percayakan kepada BRI Institute kalau anak-anak Bapak dan Ibu sekalian insya Allah sudah dipegang oleh lembaga pendidikan yang luar biasa yang insya Allah akan menjamin masa depan anak Bapak Ibu semua. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, saya ingin tahu perasaan teman-teman sekarang. Jadi ini kita akan interaktif dalam 3 kata. Tolong tuliskan perasaan teman-teman sekarang. Jadi silahkan ke menti.com sambil di Alt tab atau buka browser baru ke menti.com lalu masukkan kode 9301939. Ini sekalian saya ingin tahu perasaan teman-teman setelah mengikuti perjalanan penyambutan mahasiswa baru, sampai sekarang ke penyematan, sampai sekarang mencium tangan Bapak dan Ibunya untuk mendapatkan status mahasiswa. Itu perasaan teman-teman seperti apa? Jadi sebelum kita mulai, silakan. Ya, terima kasih sudah ada. Bersyukur, bersemangat, senang, alhamdulillah luar biasa. Ada lagi? Kita ada 133 mahasiswa ya. Grateful, lovely.
Lovely, senang, terharu, bahagia. Oke. Bangga, amazing, bersemangat. Luar biasa. Ada yang terharu juga, sama. Saya juga sempat, ini gak ada tisu nih, saya agak nangis tadi. Kemudian antusias, senang, bangga, banyak yang bersyukur, luar biasa. Proud, oke. Loss of words, ya, saya kalau loss of words saya nggak bisa ngisi nanti. Luar biasa, senang, bersemangat, antusias, proud. Saya happy, I'm not gonna lie. Yeah, this is amazing. Semangat selalu. Ya. Ini sambil berjalan saya perkenalkan. Saya Indra Sumahamijaya. Sekarang posisi sebagai Global Cooperative Entrepreneur Ambassador untuk International Cooperative Alliance. Kemudian saya juga diundang di Financial Innovation Lab 2020 dari United Nations Capital Development Fund, dan saya founder dari platform digitalisasi Kodi.id. Ini sambil yang tadi saya mau buka dengan pertanyaan. Apa sih nilai Rp500.000 per bulan untuk kita? Oke guys, apa nilai 500.000 per bulan untuk kita? Nih, kalau ngomong sama generasi Z harus seperti itu. Oke guys, 500.000 per bulan bisa ngapain? Bisa isi ulang pulsa, beli paket data, jajan 500.000 per bulan kadang kurang. Bisa untuk kos-kosan 500.000 per bulan tuh kurang banget. Atau buat makeup, buat fashion, oke, 500.000 per bulan. Ya. Tapi karena di sini, ini adalah mahasiswa kampus bisnis, institut fintech, let's say 500.000 per bulan kita pakai untuk investasi. Satu individu investasi 500.000 per bulan, atau 1 tahun 6 juta. Kemudian kalau 10 orang 1 tahun berarti 60 juta. Kalau di sini ada 133 mahasiswa, berarti 1 tahun terkumpul modal dari 500 per bulan untuk 133 mahasiswa, dalam 1 tahun kekumpul sekitar hampir 800 juta. Oke. 800 juta dipakai untuk modal usaha, lumayan terasa. Kalau sendirian 6 juta pakai modal usaha, bingung mau usaha apa. Tapi kalau 133 mahasiswa dipakai modal usaha, bisa terkumpul 800 juta modal usaha, hampir 800 juta modal usaha. Nah, itu dari 133 mahasiswa sekarang di BRI Institute. Coba kita scale up lagi, kita sebagai customer online store, pastilah ya, teman-teman generasi Z, itu siapa sih yang nggak kenal online store, Tokopedia, dan kawan-kawan. Kita sebagai customer, kita mengumpulkan modal, kita mengumpulkan capital 500.000 per bulan dalam 1 tahun. Percaya nggak? Kalau kita ngumpulin sebanyak itu, kita bisa beli 2,3 kalinya Tokopedia. Jadi kita bisa beli Tokopedia yang sekarang, kita bikin lagi yang sama, masih kembalian. Jadi 39 juta customer online store, kalau sepakat ngumpulin capital 500.000 per bulan, dalam 1 tahun bisa seperti ini. Beli 2 Tokopedia masih kembali. Atau kalau semua yang download aplikasi Gojek melakukan hal yang sama, kita bisa beli hampir 5 Gojek. Beli 4 Gojek, masih ada sedikit lagi bikin yang lain. Beli ya statusnya. Bukan investasi sekian persen, ini langsung beli. Kemudian ada lagi, kita bisa beli 2,1-nya Bank Mandiri, bank sebelah. Oke. Ini adalah analogi sederhana yang oversimplified sebagai intro bahwa kita, customer kita, itu punya capital power yang luar biasa besar untuk bisa melakukan sesuatu secara kolektif. Tadi 2,1 Bank Mandiri, 4,8-nya Gojek kita bisa beli dalam 1 tahun, nggak perlu nunggu sampai 10 tahun. Ini dalam 1 tahun. Atau 2,3 kalinya Tokopedia.
Jadi luar biasa besarnya power yang kita punya sebagai customer. Oke, saya mau lihat bagaimana perasaan teman-teman sekarang. Berbahagia, happy, proud, ada 3 ada jadi luar. Oke. Pada balai-balai, siap. Pada pakai banget, bersyukur pakai banget. Puji Tuhan, luar biasa. Alhamdulillah, proud of my college. Makasih Allah. Masih banyak. Ini luar biasa. Terima kasih. Semoga doa dan perasaan teman-teman memupuk semangat bahwa ini baru mulai perjalanannya. Ini baru melangkah. Teman-teman masih punya tantangan ke depan, harapan ke depan yang bisa jadi luar biasa besar. Teman-teman punya kewajiban yang harus pakai banget untuk bisa bermanfaat bagi negara, bagi orang tua, bagi kampus, bagi teman-teman sendiri. Oke. Masih di platform yang sama, menti.com. Bila ada pertanyaan, bisa di chat Zoom, atau bisa di slide selanjutnya. Jadi di menti.com juga ada. Kalau ada pertanyaan, bisa silahkan tulis di sini, biar saya sekalian bisa monitor. Oke, kembali ke slide PowerPoint. Ya, kita masuk ke industri 4.0. Sejarahnya, di abad 18, perkenalan mesin uap itu mulai dianggap industri 1.0. Jadi tenaga uap, mesin uap masuk ke industri 1.0. Kemudian naik kembali abad 19, mulai ramai industrialisasi pabrik tenaga listrik, ini masuk industri 2.0, revolusi industri 2.0. Kemudian di abad 20, ada automation, ada komputerisasi, bantu dengan elektronik. Ini revolusi industri 3.0. Sekarang di industri 4.0 dengan intelligent production, dengan Internet of Things, dengan big data, dengan semua yang generasi Z sekarang sedang nikmati, itu kita berada di industri 4.0. Tapi pertanyaannya kembali, lalu Indonesia ini sebenarnya secara keseluruhan berada pada revolusi industri yang mana? Kita ada di masa transisi dari semua revolusi industri. Jadi seperti ini. Teman-teman akan menemukan petani yang masih mencangkul manual, pakai cangkul. Kita juga akan menemukan petani yang sudah pakai traktor, sudah mekanikal, sudah elektrikal, pakai traktor. Bahkan ada juga petani yang sudah menjadi karyawan, petani jadi karyawan di pabrik industri beras. Ada juga petani yang sudah menggunakan precision farming dengan IoT, dengan dashboard yang bisa melihat kondisi tanaman, atau bahkan petani yang pakai drone. Jadi, kita di Indonesia masih dalam proses transisi untuk semua fase revolusi industri, dan ini masih terjadi, jadi masih ada kesempatan banyak bagi teman-teman untuk berinovasi, membantu mereka yang masih di fase inovasi, fase revolusi industri yang sebelumnya. Oke. Dan dari revolusi industri ini yang mendukung sistem ekonomi, memicu inovasi, ada juga inovasi dalam hal model kapitalisasi. Ini yang akan kita masuk sekarang. Ya, crowd-based capitalism. Kapitalisasi berdasarkan crowd. Dalam model ini, perusahaan itu nggak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai platform yang mengkolaborasi berbagai aset, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, oleh crowd, oleh mitra. Dan mitra mendapatkan feedback, fee base tertentu, mendapatkan balas jasa, imbal jasa tertentu dari aset atau sumber daya yang digunakan oleh customer. Kita sebagai customer, kita juga bisa sebagai mitra. Nah, contohnya, Airbnb sebagai perusahaan penginapan terbesar yang nggak punya kamar sendiri. Jadi ada hotel terbesar yang nggak punya kamar. Atau Gojek sebagai perusahaan transportasi yang tidak punya armada sendiri. Ya, Gojek hanya punya platform,
Sementara yang memberikan armada adalah kita, mitra masyarakat. Nah, proses pengorganisasian aset yang crowd miliki ini hanya mungkin kalau di-enable oleh teknologi. Dan teknologi ini yang menjadi peran dasar model bisnis sharing ekonomi, ini menghubungkan supply dan demand. Supply di mana, demand di mana dihubungkan oleh platform teknologi. Itu yang perlu teman-teman catat. Jadi ini baru di crowd-based capitalism. Berikutnya kita akan masuk ke surveillance capitalism. Jadi ketika teknologi digital sudah mengembangkan, sudah menghubungkan antara supply dengan demand dan mengkonsolidasi data tersebut dari user, ada profil, nama, perilaku, preferensi, lokasi, makanan apa, dan sebagainya. Dalam kebutuhan jangka pendek itu dipakai untuk memenuhi demand tadi. Tapi dalam jangka panjang, data tersebut tidak hanya untuk memenuhi demand. Data tersebut menjadi big data yang di dalamnya terekam jejak digital dari para user, para customer, para mitra yang bisa di tangan data scientist itu bisa diolah, dikembangkan menjadi peluang bisnis, peluang usaha, dikaji menjadi peluang usaha di masa yang akan datang. Contohnya ya, suatu hari nanti ada kemungkinan kalau Gojek ya bisa merekomendasikan tempat fitness atau merekomendasikan obat atau merekomendasikan asuransi yang sesuai untuk kita berdasarkan data jajanan kita di GoFood. Jadi kita jajan apa di GoFood bisa terekord sama dia, sudah terekord sama dia, akan dihitung berapa kalorinya, berapa macam-macam, berapa lemaknya, kemudian bisa direkomendasikan ke kita obat, tempat fitness atau asuransi. Dan itu big data tersebut, perusahaan platform bisa memiliki proyeksi atau bisa melihat pasar di suatu lokasi, di suatu negara untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Ini sebabnya orang bilang kalau data is the new oil. Data is the new gold. Gitu. Karena data tadi bisa menghasilkan peluang bisnis, potensi revenue yang berlipat-lipat dari yang existing. Nah, ini surveillance capitalism. Oke, kita ngomongin data, kita ngomongin big data. Ayo kita lihat data di Indonesia seperti apa. Ya, ini data kita di Indonesia. Kita punya 272,1 juta populasi, 172 juta orang. Kemudian 55%-nya urban, ada di kota. Masih ada 45% yang di rural, di pedesaan, di pegunungan. Uniknya, kita memiliki 338 juta nomor HP. Ini karena walaupun masih tidak semua orang punya nomor HP, tapi ternyata kita punya 124% nomor HP dari populasi. Karena kebanyakan satu orang ada yang punya 2 atau bahkan 3 nomor HP. Nah, internet user di Indonesia itu ada 175 juta orang, 64% penetrasi. Kemudian ada yang aktif di sosial media ada 160 juta orang. Oke. Nah, dari data financial inclusion baru 48%, datanya arguable, ada sumber data yang mengatakan angka yang berbeda, tapi intinya financial inclusion di Indonesia belum tercapai seluruhnya. Jadi berdasarkan data ini baru 48% populasi kita warga negara Indonesia yang punya nomor rekening. Baru 2% aja yang punya kartu kredit. Baru 3% yang punya wallet GoFo, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan kawan-kawan itu baru 3% populasi Indonesia. Dan kita-kita yang sudah terbiasa belanja online, sudah terbiasa order, bahkan ada yang jualan online juga. Saya yakin mahasiswa di BRI Institute punya semangat kewirausahaan yang luar biasa, pasti ada yang sudah jualan online. Top. Tapi
warga kita se-Indonesia itu baru 11% doang yang belanja online. Dan ya, sekian persen yang pakai kartu kredit, sekian persen yang melakukan transaksi online, cewek dan cowok, yang paling banyak ternyata cewek kalau transaksi online, kalau belanja online. Nah, kalau kita hubungkan data tadi, potensi tadi, dengan kondisi di Indonesia, bagaimana sih cara kita meng-capture-nya, bagaimana cara kita mengambil, bisa turut andil di potensi opportunity yang ada di Indonesia. Percaya kalau ternyata Jakarta itu menempati peringkat kedua dalam posisi emerging ecosystem startup sedunia. Jadi teman-teman punya chance yang luar biasa besar karena kita itu tempat tumbuh suburnya startup. Gitu. Kita tempat tumbuh subur startup di Jakarta bahwa mau saya hilang. Jakarta ada hampir 845 juta US dollar investment yang masuk untuk seed funding, untuk startup-startup pemula. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman agar bisa terjun masuk ke dalam ekosistem ini. Dan ekosistem ini nggak instan, nggak cuma tahun ini doang. Masih akan berlangsung hingga 5-10 tahun ke depan. Dan ini sudah berlangsung 20 tahun, 30 tahun ke belakang. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar bagi teman-teman. Oke, bila kita menghubungkan potensi, daya, kapital yang sudah ada, nah, di Indonesia sendiri, itu perkiraannya tahun 2025, kita adalah negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Posisi sekarang kita sudah di angka 40 miliar US dollar. Tahun 2025 itu akan meningkat sampai 200% lebih, 250% lebih. Dan ini jadi potensi yang luar biasa. Kita unggul, tapi masih penuh dengan tantangan. Ekonomi kita, ekonomi digital di Indonesia masih terpusat di Jabodetabek. Teman-teman punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menyebarkan lagi ke daerah lain. Indonesia masih luas, Indonesia nggak cuma Jabodetabek. Nah, tantangannya juga masih ada literasi keuangan yang rendah. Baru sedikit 48% yang memiliki rekening bank. Jadi financial inclusion masih sedikit. Oke. Tapi bila kita menghubungkan potensi, menghubungkan data, menghubungkan capital, bisa dilihat bahwa konglomerat juga sudah merambah pasar digital. Ini data tahun 2018. Kita sebagai customer, kita sudah melihat ada potensi tadi. Di awal kita bisa ngumpulin capital, kita bisa beli 2 Tokopedia dalam 1 tahun. Kita jangan sampai ketinggalan. Sekarang, keputusan ada di tangan kita. Kalau ada 3 lapangan, ada 3 lapangan ya. Ada 3 lapangan kerja. Yang pertama lapangan kerja, yang kedua lapangan karya, yang ketiga lapangan kepemilikan. Nah, teman-teman mau bermain di lapangan yang mana? Apakah lapangan kerja saja yang sudah cukup nyaman dengan kerja, terima gaji bulanan, selesai? Atau lapangan karya yang kita bisa memberikan manfaat, memberikan kepuasan kepada diri sendiri, memberikan benefit kepada keluarga, memberikan impact kepada masyarakat sosial sekitar, pada negara? Atau bermain di lapangan kepemilikan, kita sama-sama memiliki mesin penggerak ekonomi. Nah, ini keputusan ada di teman-teman. Bisa diambil keputusan sekarang, bisa berkembang, tapi harapannya dalam 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, teman-teman lulus dari BRI Institute, teman-teman mengenyam pendidikan, punya resources yang luar biasa besar, harus bermain cantik di lapangan yang teman-teman pilih. Oke, karena zaman sudah berubah. Teman-teman wajib baca Series of Disruption, buku dari Bapak Renal Kasali, Paradigma Lama,
Mana aset heavy sudah berubah menjadi aset light teknologi. Yang dulu mikirnya investasi di tanah, gedung, mesin, dan kawan-kawan, sekarang investasi di bidang teknologi. Yang dulu tangibility tanah gedung tadi dianggap sebagai aset tangible, sekarang tangibility network effect. Perubahan ini perlu diadaptasi oleh teman-teman. Oke, kita akan masuk. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, perlu ada formula model baru bagi teman-teman untuk mengumpulkan. Karena kalau individu, teman-teman sekarang posisi sebagai mahasiswa. Nah, individu sebagai satu orang mahasiswa punya modal keuangan berapa sih? Punya modal pengetahuan masih terbatas. Infrastruktur masih terbatas, teman-teman belum punya rumah, belum punya pabrik. Jaringan orang-orang yang teman-teman kenal juga masih sangat terbatas. Prestis, orang-orang yang kenal dengan teman-teman juga masih terbatas. Jadi, cara terbaik adalah teman-teman harus berkumpul, berkolaborasi satu sama lain. Ayo kita mengumpulkan modal kapital, mengumpulkan pengetahuan. Saya tahu sedikit, teman-teman tahu sedikit, yang lain tahu sedikit, kalau dikumpulin jadi banyak. Mengumpulkan infrastruktur, ya ada laptop, ada yang punya kos-kosan, ada yang punya mobil, kita kumpulkan bersama-sama. Dan pengumpulan ini kita sebutnya koperasi. Koperasi ditambah adaptasi untuk industri 4.0 menjadi platform co-op. Proses pembuatannya itu kita sebut startup co-op. Nah, inovasi yang diperlukan, tapi sebelum ke sana, koperasi membangun dunia lebih baik. Nah, saya ingin tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, civitas akademika, dan guys, teman-teman, apa yang ada di benak kalian ketika saya menyebutkan kata koperasi? Apa yang ada di benak kalian? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mental model koperasi. Jadi ini sudah saya tanyakan ke hampir 100 orang. Koperasi itu apa? Jawabannya, koperasi itu simpan ginjal. Koperasi itu ribet. Kalau mau bikin harus banyak orangnya, harus 20 orang. Koperasi itu nggak bisa dipakai buat bisnis. Kalau mau bisnis itu pakai PT atau pakai CV. Atau koperasi itu mirip lembaga sosial, charity. Koperasi nggak bisa bikin orang jadi kaya. Ini mental model yang memberikan dampak kepada behavior kita. Padahal koperasi adalah bisnis bersama, usaha bersama, pengumpulan orang, pengumpulan capital, modal-modal tadi, ada 5 modal tadi, untuk sama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan aspirasi. Koperasi. Nah, jelas karena mental model koperasi seperti ini, kita butuh inovasi. Teman-teman, saya berharap teman-teman mendisrupsi koperasi di Indonesia sekarang. Jadi, skenario yang bisa terjadi di kondisi koperasi sekarang adalah isu jumlah pendiri. Kalau kita bikin startup, teman-teman bikin startup itu 2 atau 3 orang. Hacker, hustler, hipster. 3 orang bikin startup jadi. Tapi kalau bikin koperasi harus ngumpulin 20. Hacker, hipster, hustler. Belum tentu dalam setahun bisa kekumpul startup isinya 20 orang. Sulit. Tantangannya luar biasa. Nah, jadi sekarang udah nggak masuk akal. Mau bikin startup berbasis koperasi harus ngumpulin 20 orang, itu sudah di luar. Kemudian isu voting. Si A punya ide, kemudian mengumpulkan resources, punya pengalaman lebih banyak, berbandingkan dengan si B yang baru masuk. Kalau votingnya sama, apakah itu adil? Bisa adil, bisa enggak. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Tapi perlu ada inovasi di sini, karena kondisi koperasi sekarang, apapun efeknya, apapun pengalamannya, apapun manfaat yang diberikan kepada koperasi, votingnya 1 orang itu sama dengan orang yang lain. Nah,
Itu bisa diinovasi oleh teman-teman. Kemudian isu kelembagaan. Sekarang koperasi anggotanya sama, harus rata. Kalau isinya orang, harus orang semua. Kalau isinya badan hukum, harus badan hukum semua. Kalau isinya koperasi, harus setara koperasi semua. Ada isu seperti itu, dan ada inovasi yang diharapkan. Nanti kita bahas. Kemudian ada isu tata kelola, isu kepemilikan, isu modal. Contoh di isu kepemilikan. Koperasi, SHU-nya, sisa hasil usahanya, tidak bisa diwariskan. Nah, saya berharap ada inovasi dari teman-teman ke arah situ. Nah, kita belajar dari luar. Praktik inovasi kooperasi di negara lain. Contoh di Kanada, bikin kooperasi itu sama kayak bikin startup, cuma butuh 3 orang. Di Afrika Selatan, 5 orang. Di Nigeria, 6, 10, 20 tergantung sektor. Jamaika, India, Singapura, Australia, Uni Eropa, sedikit. Di Indonesia, syarat minimal untuk pendirian koperasi dulu tahun 58 itu butuh 25 orang. Kemudian tahun 67 turun jadi 20 orang. Sekarang, teman-teman di ekosistem koperasi sedang memperjuangkan gimana caranya bikin koperasi itu nggak perlu banyak-banyak lah, 20. Gimana caranya biar bisa 9 aja. Atau bahkan di Omnibus Law sedang didorong untuk bikin koperasi ya 3 orang aja. Itu sama kayak bikin startup. Jadi koperasi ya sama-sama. Sama. Ya, pengumpulan kapital badan usaha yang harusnya startup juga bisa berbentuk koperasi. Ya. Kemudian ini praktik inovasi untuk model kelembagaan. Nah, kalau kita kondisi koperasi sekarang, kelembagaan masih semua sama rata, levelnya sama. Nah, di negara lain, itu ada koperasi yang model kelembagaannya, anggotanya terdiri dari supporter, terdiri dari advokat, dari investor, dan dari pekerjanya sendiri. Koperasi multi pihak, multi stakeholder kooperatif. Ini kalau di BRI Institute contohnya ya. Koperasi BRI Institute, koperasi kampus, Civitas Akademi BRI Institute, anggota koperasinya bisa dari jajaran rektor, bisa dari Civitas Akademika, alumni, kemudian tenaga pendidik, dari mahasiswa sendiri, atau dari calon mahasiswa yang ingin masuk ke BRI kampus. Bisa jadi satu anggota koperasi BRI. Itu contohnya. Kemudian isu kepemilikan. Terkait dengan isu yang model kelembagaan tadi, ternyata di kepemilikan juga bisa ada inovasi. Contoh, di India ada koperasi rumah sakit. Ini koperasi rumah sakit di India. Di Indonesia sama sekali nggak ada satupun rumah sakit yang dimiliki oleh koperasi. Ada dimiliki oleh yayasan. Kalau dimiliki koperasi di India itu ada banyak, ada satu daerah ada banyak banget koperasi yang bentuk rumah sakit. Nah, koperasi rumah sakit ini dimiliki oleh dokternya, dimiliki oleh perawatnya, nurse-nya, level kepemilikannya berbeda. Dimiliki oleh investornya. Jadi ada investor juga memiliki bagian dari koperasi tersebut, rumah sakit tersebut. Dimiliki oleh pasien yang berlangganan di koperasi tersebut. Jadi ada kartu pasien itu sama dengan kartu koperasi. Dan dimiliki oleh koperasi lain. Jadi koperasi lain juga bisa sama-sama beli saham koperasi rumah sakit tersebut. Ada juga ya sebagian kecil juga dimiliki oleh pemerintah daerah, Pemda. Jadi Pemda punya kepemilikan di koperasi rumah sakit yang sama-sama dimiliki oleh masyarakat. Tuh. Jadi ini benar-benar usaha bersama oleh rakyat dan pemerintah daerahnya. Itu inovasi koperasi di negara lain. Ini juga kita perlu ada inovasi untuk voting rights. Bagaimana ada pembuatan anggota koperasi yang punya equity tertentu, anggota koperasi yang punya transaksi lebih banyak, atau anggota koperasi yang sudah senior, itu punya voting rights yang berbeda. Balik lagi, ini adalah kesepakatan dari bentuk koperasinya. Tapi ini bisa jadi inovasi yang belum ada di Indonesia.
Inovasi tata kelola. Ini ya pengelolaan koperasi kalau sekarang masih yang tradisional. Kalau yang koperasi rumah sakit tadi itu korporasional. Nah, ada bedanya dan ini perlu adanya inovasi. Gitu. Jadi kalau contohnya di India, yang kebetulan saya sempat ke sana, di Kerala, itu teman-teman itu bisa lahir di rumah sakit koperasi sampai meninggal itu di pemakaman koperasi. Jadi lahir di rumah sakit koperasi, kemudian TK ada di TK koperasi, SD-nya koperasi, kemudian perumahannya perumahan koperasi, kemudian kuliah di kampus koperasi, kerja di koperasi, kemudian sampai tua ada panti jomponya khusus untuk koperasi, jadi seumur hidup bisa ditanggung bersama oleh koperasi. Itu di India, satu daerah Kerala. Nah, ini inovasi modal koperasi. Jadi tadi koperasi juga bisa mengeluarkan sejenis saham. Jadi ada share yang dimiliki oleh anggota, oleh koperasi pekerja, misalkan. Ada juga modal yang diberikan atau dicarikan dari investor. Contoh di Montera, ini salah satu koperasi terbesar di dunia, yaitu menerbitkan CCU, Cooperative Capital Unit. Ini dibeli oleh investor. Nah, penjelasan panjang tadi luar biasa panjang, mungkin ada teman-teman yang mengantuk, tapi intinya startup ini adalah sebuah organisasi, sebuah fase di mana teman-teman mencoba bereksperimen di luar kebiasaan teman-teman untuk mencari sebuah model bisnis yang belum ada sebelumnya atau belum diketahui oleh teman-teman sebelumnya. Itu startup dari mulai ideation, kemudian seeding, early growth stage, lalu sampai late. Ini fase-fase startup. Nah, lalu apa sih bedanya startup konvensional dengan startupnya koperasi, dengan platform koperasi? Oke, kalau secara kelembagaan, startup konvensional ya, kepemilikannya PT atau CV, badan usaha PT atau CV, startup koperasi, platform koperasi, itu koperasi. Koperasi pekerja atau multi stakeholder. Startup konvensional dimiliki oleh founder dan investornya. Tapi kalau platform koperasi bisa dimiliki oleh customer-nya. Jadi, customer kita itu bisa sebagai pemilik juga, pemilik dari badan usaha, pemilik dari startup. Keuntungannya apa? Bila customer menjadi pemilik, maka keberpihakan kita akan lebih memihak kepada customer. Contoh, kalau misalkan anggap aja Gojek itu bentuknya koperasi, let's say Gojek bentuknya koperasi, kemudian drivernya, mitranya sebagai anggota koperasi, maka harga atau biaya itu akan ada keberpihakan kepada mitra. Harganya berpihak kepada mitra, benefitnya berpihak kepada anggota tukang ojeknya, akan ke arah sana. Tapi kalau Gojek hanya dimiliki oleh investor, maka keberpihakan akan berpihak kepada investor. Jadi harus nyari untung berapa, mitranya bisa ditekan kayak gimana, itu tergantung investor. Oke. Karena modalnya untuk secara konvensional dominannya dari venture capital, dalam maupun luar negeri. Sementara dari platform co-op, modal bisa dari masyarakat, mitra, dari user, dari investor juga bisa. Ini definisi komparasi untuk secara konvensional dengan platform co-op. Nah, kalau ditanya lebih enak mana sih bikin startup konvensional pakai PT atau CV dengan bikin koperasi? Sayangnya di Indonesia kita nggak punya data.
dari Kemenkominfo cuma bilang success rate startup itu kecil. Dari Kemenkop belum bisa mengeluarkan data success rate koperasi di Indonesia. Kita coba lihat survival rate dari koperasi di UK. Ternyata dalam 5 tahun, koperasi itu bisa lebih resilient, bisa lebih survive dibanding individual company, dibanding startup PT biasa. Dan ini koperasi bergerak secara bersama-sama. Ini data dikumpulkan secara 5 tahun. As per 2019 kemarin, koperasi bisa lebih survive dibanding company limited. Jadi, ini yang bisa diharapkan dari teman-teman. Kami dari ekosistem koperasi, saya, semoga dari kampus juga, dari semua yang terkait di ekosistem koperasi, berharap ada inovasi yang disruptif dari teman-teman. Baik itu inovasi di kelembagaan atau inovasi di bisnis. Model bisnis, model koperasi, model baru, model digital, startup koperasi, silakan. Karena utamanya ini kita ngobrol panjang lebar sebelumnya, ada slide banyak, dan bentuknya webinar. Mungkin teman-teman akan lupa slide-slide sebelumnya. Gitu. Jadi ini semoga ini yang teman-teman ingat. Ya. Jadi koperasi yang sekarang untuk menghadapi industri 4.0 itu butuh inovasi model baru namanya platform co-op. Dan perjalanan untuk inovasi tersebut yang harapannya teman-teman bisa lakukan itu bentuknya startup co-op. Dan kita semua dalam startup itu dalam kelompok itu bisa mengumpulkan 5 jenis modal. Modal keuangan, modal pengetahuan, modal infrastruktur, modal jaringan. Jaringan itu siapa yang teman-teman tahu, modal prestis. Modal prestis itu siapa yang tahu teman-teman. Kita kumpulin ini, kita bikin platform, kita bikin usaha baru secara bersama-sama. Oke. Jadi simpelnya kata penutup dari saya, just do it together. Oke, just do it together. Terima kasih. Saya coba lihat ada pertanyaan atau tidak di chat. Tanya coba saya dari atas. Oke. Mau bertanya, mengapa dan faktor apa saja yang membuat Jakarta, Indonesia, menjadi negara dengan potensi perkembangan startup terbesar? Oke. Sambil di sini ada pertanyaan juga. Di sini salah satu. Optimal untuk mempercepat transisi revolusi industri di Indonesia. Nah, Jakarta. Kenapa Jakarta atau Indonesia potensi perkembangan startupnya terbesar? Jawaban simpel lagi. Startup itu adalah sebuah gerakan, sebuah inisiasi untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab tantangan. Nah, kenapa startup ada banyak? Itu artinya tantangannya ada banyak. Masalahnya ada banyak. Jadi plus 62 ini masalahnya luar biasa banyak, masalahnya sangat tersebar sehingga banyak startup yang mencoba berinovasi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kenapa startup di Indonesia ada banyak? Karena kita punya challenge yang banyak juga. Kemudian faktor apa yang membuat kita berkembang? Karena tadi dengan pasar yang luar biasa besar, kita jumlah penduduknya besar, kita demografi penduduknya juga bagus, kita usia kerjanya juga luar biasa bagus, dan ini dilihat oleh investor, harusnya kita juga melihat bahwa kita harus bergerak, kita harus jadi bagian dari ekosistem startup, harus jadi bagian dari
ekonomi digital di Indonesia. Jadi hanya di Jakarta, ya Jakarta besar sekarang, tapi daerah lain juga jangan sampai ketinggalan, jangan sampai dilupakan. Kemudian cara efektif pemerataan startup ekonomi digital di Indonesia, namun bisa dilakukan dalam skala masyarakat sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua, gimana caranya agar masyarakat punya startup sendiri, gitu ya? Simpelnya, ajak aja masyarakat jadi koperasi. Jadi kalian, misalkan kalian anak daerah, kelahiran di Lampung, terus kalian ingin gimana caranya agar masyarakat Lampung punya startup? Ya udah, kalian bikin koperasi di Lampung, ajak masyarakat sebagai anggota koperasi, kalian bisa mengumpulkan modal. Salah satu permasalahan dari startup itu modal, bisa dikumpulkan dari masyarakat sendiri. Modalnya tadi modal pengetahuan, modal knowledge, ada 5 modal yang tadi. Jadi tidak mesti kalian memaksa siapapun untuk punya startup, nggak harus. Justru kalian bisa berkolaborasi, ngajakin semua orang gabung dalam skala yang lebih besar di daerah masing-masing. Oke. Kemudian masuk sini, bagaimana cara paling optimal untuk mempercepat transisi revolusi industri di Indonesia? Ini pertanyaan bagus dan belum ada jawaban yang tepat. Kalau saya mencoba menjawab, yang paling optimal untuk mempercepat transisi revolusi industri adalah memberikan edukasi seluas-luasnya untuk Indonesia. Dari edukasi keuangan, literasi finansial, dari pemberdayaan pemerataan sumber daya, mengurangi gap kekayaan, itu yang perlu dilakukan untuk agar transisi revolusi industri lebih cepat. Jadi mengakselerasi mereka yang masih memerlukan resources besar di bawah ke bagian menengah. Kemudian apa keunggulan inovasi koperasi dibanding dengan kepemilikan pada umumnya seperti saham, terutama dari sisi pengguna atau customer? Nah, keunggulannya gini. Contoh, teman-teman ingin membeli saham BRI. Teman-teman sebagai mahasiswa, satu individu, satu orang, pengen beli saham BRI. Mungkin harus nabung lumayan lama untuk beli saham BRI. Satu lotnya, saya lupa harga saham BRI. Nah, tapi kalau berkooperasi, kalau teman-teman ngumpul 133 orang ini, kemudian ngumpul saling sumbangan 10 ribuan, atau orang 10 ribu, atau orang 100 ribu, misal, itu bisa langsung kebeli saham BRI. Nah, jadi keunggulan inovasinya adalah inovasi dari koperasi ini memungkinkan mereka yang ada di level bawah, mereka yang ada di level grassroots untuk bisa bermain di lapangan kepemilikan. Jadi ada 3 lapangan kan? Lapangan kerja, lapangan kepemilikan. Koperasi ini memfasilitasi teman-teman, kita semua, agar bisa bermain di lapangan kepemilikan, agar bisa memiliki. Mungkin kita belum bisa bermimpi, gimana caranya kita bisa beli saham Gojek? Gimana caranya kita bisa beli sahamnya Google? Kalau individu, sulit. Tapi kalau bersama-sama, secara kolektif, bisa jadi. Begitu inovasinya di sana, memfasilitasi kita untuk bermain di lahan kepemilikan. Kemudian dari sisi lain, dari keberpihakannya juga bisa. Ketika sebuah platform, sebuah teknologi, sebuah badan usaha, sebuah usaha dimiliki oleh pengguna, oleh customer-nya, maka keberpihakan, kebermanfaatannya pun akan mengarah kepada customer. Beda kalau misalkan perusahaan dimiliki oleh investor. Jadi investor pengennya yang penting cuan, yang penting cuannya gede, yang penting untungnya gede. Maka customer bisa ditekan, maka mitra juga bisa ditekan.
karena memfasilitasi kebutuhan dari investor untuk cuan tadi. Hanya kalau keberpihakannya kepada customer, otomatis si badan usaha akan mikirin gimana caranya mensejahterakan customer, mensejahterakan mitra. Akan beda mindset. Nggak kelihatan. Oke. Mau bertanya, syarat mendirikan koperasi yang memiliki badan hukum yang kuat. Untuk yang sekarang, teman-teman ketika ingin mendirikan badan hukum dari koperasi, itu ada namanya PPKL, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. Kawan-kawan PPKL ini bisa mendampingi teman-teman untuk diskusi lebih detail terkait dengan koperasi. Badan hukumnya mau seperti apa, desainnya mau bagaimana, alurnya seperti apa, itu ada kawan-kawan PPKL. Dan ini dari Kementerian Koperasi. Gitu. Jadi syaratnya ada, detailnya ada, bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti. Kemudian untuk membangun startup di kampus harus mendirikan koperasi terlebih dahulu? Enggak. Jadi gini, ini jangan bilang-bilang ke Pak Rektor ya, guys. Jadi kalau kalian mau bikin startup, bikin dulu aja. Bikin dulu, nggak usah bikin PT, nggak usah bikin koperasinya, ngumpul dulu sama teman-teman, jadiin dulu usahanya, jadiin dulu startupnya, melakukan bisnis dulu. Badan hukum dipikirin belakangan. Gitu. Ketika sudah merasa nyaman dengan usahanya, dengan aktivitasnya, ketika sudah mulai dilihat oleh customer, boleh melangkah untuk oke, kita ke arah resmi, kita bikin badan usaha. Nah, jadi kalau mau bikin startup di kampus, nggak perlu mikirin badan usahanya seperti apa, itu belakangan, baik itu koperasi, PT, atau CV, apapun, yang penting usahanya jalan dulu. Yang penting just do it dulu, just do it together. Oke. Kemudian bagaimana cara efektif ini udah. Bagaimana menyimpan big data tersebut apabila akan diproyeksikan semisal bekerja sama dengan perusahaan asuransi, big data harus mempunyai izin. Ya, big data karena penggunaan Dukcapil sudah di. Oke. Jadi seperti ini. Ketika kita bilang big data, bagaimana pola penyimpanannya, bagaimana big data itu agar tidak disalahgunakan. Jadi big data harus didesentralisasi. Jadi contohnya Dukcapil, ya kondisi Dukcapil sekarang sudah memiliki data KTP, data kependudukan, data lokasi dia, data agamanya apa, tinggalnya di mana, jenis kelaminnya apa, ada di Dukcapil. Oke. Kemudian di bank atau di e-commerce memiliki data transaksi, data keluar masuk keuangan dari individu tertentu dan disimpan di servernya si e-commerce provider. Lalu ada let's say contohnya GoFood, data kebiasaan makanan, data tempat belanja disimpan di servernya GoFood. Dan sebisa mungkin yang dikomunikasikan antar data tadi, misal individunya sama gitu, dia sebagai pelanggan customernya e-commerce, dia sebagai customernya GoFood, dia juga punya data KTP di Dukcapil. Nah, dia juga pakai nomor HP, berarti ada data nomor HP, bisa dilihat data pergerakannya seperti apa, behavior sosial medianya bagaimana. Nah, sudah ada peraturannya. Jadi perlu ada desentralisasi big data yang mana data-data tersebut jangan sampai dimiliki oleh satu entitas besar. Jadi ada rules bahwa tiap data ketika ada satu entitas yang melakukan request yang dibuka melalui M2M, machine to machine tertentu, itu hanya satu data
request saja yang dikomunikasikan. Contoh, ke satu orang tadi, hanya satu orang aja. Jadi ketika ada request nanyain, ini orang ini makannya apa aja sih, belanjanya apa saja, kemudian nomor HP-nya apa aja, lokasinya di mana, itu hanya satu orang itu saja data yang diberikan. Jadi jangan sampai data tadi, data big data di data besar yang tersebar di berbagai sektor dikumpulkan jadi satu, di copy semua jadi satu server, itu berbahaya. Dan sekarang masih belum ada batasan dari sisi hukum ke arah situ. Yang masih jadi batasan adalah resources, itu mahal. Oke, situ. Ini kita lanjut aja nggak apa-apa ya. Pertanyaannya luar biasa banyak. Oke, pemberdayaan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Ya, setuju. Kemudian bagaimana channel bisnis yang sehat dipandang sebelah mata, bagaimana seorang ini intinya bagaimana membangun brand untuk diri sendiri, bagaimana membangun prestis. Nah, jawabannya saya jawab pakai buku aja deh. Coba teman-teman baca buku Poke the Box, tulisan Seth Godin. Jadi di situ ada alur apa saja sih capital yang kita perlukan, apa saja proses-proses yang kita perlukan untuk membangun bisnis, membangun prestis, mengumpulkan modal. Jadi untuk pertanyaan, bagaimana caranya mengubah mindset seseorang untuk memandang kita, bagaimana agar kita bisa lebih prestis lagi, jawabannya ada di buku Poke the Box, tulisan Seth Godin. Oke. Kemudian cara untuk mengikuti perkembangan koperasi di negara lain. Untuk mengikuti perkembangan koperasi negara lain, gampangnya teman-teman gabung ke ekosistem koperasi, gabung. Jadi ada grup WA platform koperasi, ininya harus berkumpul ke sama-sama like-minded people. Jadi kalau kita anak muda bisa ke youth cooperative youth dari ICA. Coba di googling aja ICA Youth Cooperative atau ya, International Cooperative Alliance, ICA.org. Di situ bisa. Kemudian cara paling cepat untuk mengubah paradigma masyarakat kota kecil untuk bergabung dan mengembangkan suatu koperasi. Paling cepatnya harus menunjukkan contoh. Ya, kalau teman-teman sudah membawa contoh, apalagi contohnya sudah berhasil, dan teman-teman menunjukkan, teman-teman masuk ke situ. Jangan cuma nunjukin waktunya sampai jam 10. Oke, masih panjang. Wow. Oke. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah paradigma masyarakat agar bisa koperasinya berkembang, jangan hanya datang lalu nyuruh. Jangan kayak gitu. Jadi datang ke sana, berinteraksi dengan teman-teman warga masyarakat, gabung ke koperasinya. Jangan nyuruh, ayo bikin koperasi dong, ayo bikin startup dong. Jangan, dia harus immerse, bergabung ke masyarakat. Salah satu pengalaman teman saya, ini teman yang mengembangkan koperasi pertanian, dia datang ke Lembang, ngomong ke petaninya, Pak petani, saya ingin jadi anak Bapak. Loh, kenapa? Saya ingin membantu pertanian di sini agar bisa lebih makmur. Caranya, saya mau jadi anak Bapak. Gitu. Jadi benar-benar menenggelamkan diri kita, memakai sepatu petani, ini kalau di kasus petani ya, untuk sama-sama mengembangkan daerah tersebut. Jadi nggak cuma nyuruh, jadi emang terjun beneran, nyelup, berenang di situ. Oke, apabila Mas membuat startup harus mencari investor ke sebuah perusahaan, bisa iya, bisa enggak. Karena untuk investasi bisa ngumpulin capital dari kita sendiri, sesama anggota. Jadi capital dari startup itu ada 4 sumber ya, 4 F.
family, friends, dari founders, family, keluarganya founders, friends, temannya founders, dan fools, orang yang bisa teman-teman bodohin. Jadi orang yang bisa kalian jualin. Nah, apakah harus mencari investor ke sebuah perusahaan? Nggak harus. Bisa dari keluarga, teman-teman, dari teman sendiri, dari keluarga sendiri, dari kawan-kawan sekitar, dari kampus, bisa dari grants. Caranya ada banyak. Sekreatif mungkin untuk agar bisa survive. Karena di awal, nggak cuma startup co-op, semua startup itu akan struggling untuk mengumpulkan modal. Ketika kita belum punya capital, ketika kita nggak tahu siapa-siapa, ketika siapa-siapa nggak tahu kita, itu akan sulit. Jadi ini kita perlu diskusi lebih panjang sih kalau ingin cari tips trik gimana cara mencari pendanaan. Bisa dari kampus ada kok. Oke, kemudian izin pertanyaan yang sudah, bagaimana mengubah mindset generasi X? Oke, Boomer. Bagaimana cara mengubah mindset generasi X yang mengatakan bahwa koperasi itu jalan di tempat? Nah, cara mengubah mindsetnya itu harus dengan aksi. Gitu. Jadi teman-teman harus bikin sesuatu, bikin dampak, bikin gebrakan. Kalian harus menunjukkan bahwa loh kita bisa merubah dunia gitu. Kita bisa we can make a dent. Kita bisa membuat penyok gitu. Kita bisa membuat penyok dalam artian positif, memberikan impact ke ekosistem koperasi ini, ke ekonomi. Saya nggak perlu, mungkin di tahap awal nggak perlu besar, kita bisa memberikan dampak ke kampus kita sendiri. Lalu kita bisa memberikan dampak ke keluarga kita bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar kita. Dari situ dulu, jalan 1 langkah, 2 langkah, baru kita bisa eskalasi. Jadi cara mengubah mindset yang paling efektif adalah dengan action yang kita lakukan. Kemudian ada semacam tip memulai koperasi agar lancar dalam pendanaan untuk mulai. Nah, banyak pertanyaan koperasi, bagaimana cara pendanaannya? Coba pola pikirnya di shift dulu. Koperasi ini kita bangun untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Kita shift mindset kita ke situ ya. Contoh di BRI Institute ada 133 mahasiswa. Tiap mahasiswa sekarang pasti butuh kuota data internet. Terus gimana koperasi bisa membantu? Ya udah, bilang aja, kalau mau beli kuota data internet harus beli ke koperasi. Nah, dari situ pendanaan ke koperasi bisa lancar. Karena memenuhi kebutuhan anggotanya sendiri. Jadi, koperasi nggak perlu bingung bisnis opportunity mana yang perlu dicari. Nggak perlu bingung karena kalau bisa memenuhi kebutuhan anggotanya sendiri, itu bisa jalan. Contoh lainnya, mungkin sekarang kebanyakan WFH sih ya. Contoh kalau ternyata harus ngampus di offline. Semua mahasiswa pasti butuh makan. Ya. Pasti butuh makan. Kalau sekali makan itu saya 15.000. Tapi kalau kita sama-sama, 133 mahasiswa ini ngumpulin modal 100 ribuan aja. Kemudian nyewa dapur, kemudian menggaji karyawan untuk masak. Itu di Jogja sudah ada yang mempraktekkan. 1 porsi makanan ternyata cuma membutuhkan biaya 5.700. Jadi kalau teman-teman 133 mahasiswa ini masak bareng, beli bahan bareng, punya dapur bersama, kemudian menyediakan makan siang atau 3 kali makan sama-sama, itu 1 porsinya bisa kebutuhan biayanya cuma 5.700, nggak sampai 6.000.
Padahal normalnya beli 1 kali makan itu 15.000. Jadi bisa hemat luar biasa. Itu satu contoh, memenuhi kebutuhan anggota sendiri dulu agar nggak repot mencari opportunity mana yang perlu digali. Ya. Kemudian membandingkan inovasi koperasi dalam kepemilikan biasa seperti saham. Apa keunggulan dari koperasi ini? Ya tadi, keunggulan dari koperasi dibanding saham ini bisa ada keberpihakan. Kalau saham benar-benar saklek, one man one vote. Kalau koperasi bisa ada kesepakatan ingin seperti apa votingnya. Jadi salah satu kata kunci dari koperasi adalah kesepakatan bersama. Sama-sama sepakat ke arah sini, oke, kita ke arah sana, gitu ya. Ini sudah koperasi daerah kan kebanyakan yang mandek. Kalau koperasi sebandingnya banyak yang kolaps. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, siapa bilang koperasi sebandingnya banyak yang kolaps? Salah itu. Yang kolaps itu koperasi pinjam-pinjam, nggak ada simpannya. Jadi yang kolaps adalah koperasi yang benar-benar hanya menyalurkan pinjaman, tidak ada simpanan. Jadi koperasi pinjam-pinjam, anggotanya aja yang minjam. Gitu. Ya kondisi Jawa sekarang banyak bisnis yang lagi lesu, jadi banyak nasabah, nggak hanya anggota koperasi, banyak nasabah yang tidak bisa mengembalikan kewajiban pinjamannya. Di sekarang era COVID seperti ini, kondisinya seperti itu. Banyak ada kegagalan bayar hutang. Tapi majority yang gagal itu adalah koperasi pinjam-pinjam, koperasi yang hanya channeling kebutuhan pinjaman dari pihak investor kepada nasabah. Jadi untuk koperasi yang koperasi produksi, koperasi karyawan, misalnya koperasi karyawan masih berjalan selama perusahaannya masih ada. Selama perusahaannya masih produksi, koperasi karyawan masih berjalan. Koperasi produksi, koperasi teman-teman petani yang ada di daerah, justru beberapa makin makmur. Karena kebutuhan untuk konsumsi sayuran, beras itu makin meningkat. Kemudian apa saham, cara membuat startup, ini sudah. Ada nggak peluang koperasi keluarga masuk ke koperasi rumah sakit dengan sistem yang baru? Nah, ini masuk ke koperasi keluarga, masuk ke koperasi rumah sakit, ini agak untuk kondisi sekarang, untuk peraturan hukum yang ada sekarang, masih belum memungkinkan koperasi memiliki rumah sakit. Karena dari bylaws, dari aturannya, itu rumah sakit harus dimiliki oleh, correct me if I'm wrong ya, harus dimiliki oleh PT atau yayasan. Jadi koperasi belum. Kalau koperasi mau memiliki rumah sakit atau mau membangun rumah sakit, perlu membangun yayasan dulu, baru yayasan ke rumah sakit. Dan itu akan ada challenge yang lumayan. Ya, tapi dia tuh pertanyaannya nggak mungkin. Perlu diskusi lebih lanjut dengan kawan-kawan PPKL di Kemenkop. Oke, apa sih tantangan terbesar mendirikan startup? Apa strategi yang dilakukan? Nah, bikin startup itu coba teman-teman browsing 10 permasalahan startup terbesar, 10 kegagalan startup. Jadi, tantangannya pertama, time, waktu. Apakah solusi yang teman-teman berikan sudah sesuai waktunya dengan masalah yang ada di masyarakat? Jadi, contoh Gojek. Jadi, Gojek dan satu lagi ada Green Drive namanya. Itu sama-sama bikin ride hailing system. Jadi, Green Drive bikin ride hailing 1 tahun sebelum ada Gojek. 1 tahun sebelum Gojek berdiri. Tapi, di masa itu, di waktu itu, orang-orang belum senyaman sekarang. Transaksi online belum terbiasa, kemudian pesan ojek pakai call center itu belum biasa, dan si Green Bike
itu belum bisa survive sampai ke waktu yang cocok. Gojek bikin di waktu yang sama-sama sulit, tapi punya capital, punya modal yang cukup untuk menyesuaikan sampai solusinya bisa sesuai dengan permasalahan, sampai solusinya bisa diadaptasi oleh customer. Gitu. Jadi tantangan terbesarnya di waktu. Menyesuaikan waktu solusi kita dengan waktu yang bisa diadaptasi oleh customer itu ada ilmunya, tapi tidak semudah itu. Oke. Kemudian cara efektif mendirikan koperasi agar kuat bersama, agar tidak mati. Cara efektifnya coba analisa kebutuhan anggota sendiri dan penuhi kebutuhan anggota dulu. Itu cara paling mudah, cara paling efektif. Tidak perlu bingung mikirin opportunity mana yang bisa digali, penuhi kebutuhan anggota. Setelah penuh semua, baru kita bisa melangkah ke depan untuk cari opportunity tambahan. Apakah mengembangkan koperasi butuh sedikit luck? Luck itu skill. Keberuntungan itu ada ketika kita siap. Gitu. Jadi teman-teman udah nggak perlu mikirin luck-nya, teman-teman yang perlu teman-teman mikirin itu kesiapannya. Kumpulin knowledge sebanyak mungkin agar teman-teman siap. Baru ketika opportunity itu ada dengan resources, dengan kemampuan yang teman-teman sudah miliki, dan itu klop, dan itulah disebut luck. Gitu. Oke. Nah, di buku Renal Kasali berjudul The Great Shifting, bahwa pembangunan Indonesia adalah kunci perekonomian Indonesia. Iya. Apakah benar adanya inovasi kebersihan adalah mendorong perkembangan desa juga? Nah, gini. Kita tidak bisa membuat Indonesia bersinar bila hanya menyalakan lilin di Jakarta. Tidak akan bisa membuat Indonesia bersinar bila hanya menyalakan lilin di Jabodetabek. Cara paling efektif untuk membuat Indonesia bersinar adalah menyalakan lilin di setiap desa-desa yang ada di Indonesia. Kenapa koperasi digital atau koperasi secara keseluruhan itu menjadi cara yang efektif untuk mendorong perkembangan desa? Adalah karena koperasi merupakan gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat yang di bawah, oleh grassroots, yang mana keinginan tersebut bisa dibarengi dengan kemampuan untuk sekaligus memberikan edukasi keuangan, literasi finansial ke masyarakat di pedesaan. Jadi koperasi itu kita sama-sama pengen bikin usaha baru, pengen untung bareng, pengen agar memenuhi kebutuhan aspirasi finansial dan sosial dari masyarakatnya, maka ada kebutuhan bagi penggerak koperasi di desa untuk mengedukasi, memberikan literasi keuangan di pedesaan. Jadi manfaat koperasi di desa adalah biasanya teman-teman di desa itu melakukan tabungan pertama kali. Dia pertama kali nabung, dia pertama kali nyimpen duit di luar bantalnya dia, di luar kasurnya dia, di luar rumah, itu ke koperasi. Makanya inovasi koperasi ini diperlukan sekali agar bisa lebih transparan, agar bisa lebih scalable dari gerakan-gerakan koperasi yang ada di desa-desa. Oke. Ini jam. Oh, 6 menit lagi. 4 menit lagi. Terima kasih sudah diingatkan. Apa masalah terbesar koperasi yang menyebabkan koperasi tidak dapat bertahan? Masalah penyebab koperasi kenapa tidak bisa bertahan adalah ketika koperasi itu tidak sesuai dengan semangatnya. Jadi, semangatnya koperasi adalah bisnis bersama, atau intinya bersama untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan sosial bersama. Kenapa koperasi tidak bisa bertahan? Itu ketika kebutuhan bersama tadi dibelokkan kepada kebutuhan pihak tertentu.
Jadi koperasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan atau nyari untung ketuanya dulu, atau nyari untung keluarga tertentu, atau KUD, ketua untung duluan. Yang seperti itu yang membuat koperasi tidak bertahan. Karena bila aspirasi tadi, bila kebutuhan ekonomi tadi, bila kebutuhan sosial tadi sudah dibelokkan, maka kepercayaan dari anggota akan berkurang. Ketika kepercayaan anggota berkurang, usahanya tidak bisa dikatakan bersama, tidak bisa dijalankan bersama. Dan itulah penyebab kenapa koperasi nggak bisa bertahan. Jadi ketika teman-teman mau bikin koperasi, mau bikin startup kok, mau bikin platform kok, utamakan kebersamaan. Bersama-sama bangun bisnis, bersama-sama pengen cuan, bersama-sama memenuhi kebutuhan, intinya bersama-sama. Tidak mengarahkan kepada kebutuhan orang atau pihak tertentu saja. Ya. Oke, nah selain just do it together, juga harus punya mindset bahwa nantinya berkembang memiliki satu tujuan, yaitu mensejahterakan anggota. Ini penting. Iya, tadi just do it, yang penting lakuin, tapi bersama-sama. Dan tujuannya, benar sekali, tujuannya ke anggota. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Satu pesan dari saya, for the sake of critical thinking, tolong anggap semua yang saya omongin ini kurang benar. Ya. Pesan untuk teman-teman yang mahasiswa sekarang, for the sake of critical thinking, anggap aja apa yang aku omongin ini salah. Anggap aja semua yang aku omongin salah, jadi teman-teman punya kewajiban, tolong cari yang benarnya yang kayak gimana. Itu ya. For the sake of critical thinking, cari apa yang benar seperti apa, dan proses perjalanan untuk mencari pengetahuan, mencari kebenaran itulah yang akan enriching your knowledge, yang akan membuat teman-teman bisa mengumpulkan capital pengetahuan, capital network, capital prestige, capital infrastructure, dan financials dari perjalanan 4 tahun selama teman-teman kuliah di BRI Institute. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih ke Pak Profesor Rana. Saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Sumaprijaya atas materi yang telah diberikan.